Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada malam hari ini di tanggal 3 dari bulan Ramadan, atau kita masuki malam yang keempat, kita masih menerangkan dari pembahasan seputar kitab Siyam yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi sebagai ringkasan fikih dari tulisan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Syekh terangkan di sini dua sunnah yang sangat agung saat berpuasa, yaitu makan sahur dan berbuka puasa. Nah, walaupun ini bukan pembatasan ya, tapi dalam makan sahur dan buka puasa ini terdapat bercabang lagi dalamnya dari sunnah-sunnah yang lain, dari sunnah-sunnah yang lain yang mungkin sebagian dari kaum muslimin belum mengetahui dari perkara itu. Tapi sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya dari waktu berbuka atau dari waktu berpuasa itu, yang diawali dengan sebelumnya dengan makan sahur. Dan di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian sampai nampak jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa ya sampai pada malam hari. Nah, makan dan minum di situ masuk dibahas tentang masalah pembahasan makan sahur yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentang anjuran Nabi SAW untuk makan sahur, terdapat padanya barakah dan juga terdapat padanya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, serta terdapat padanya dari sebab-sebab Allah dan malaikatnya bersalawat kepada hamba atau kepada orang-orang yang makan sahur tersebut. Nah, makin dari kebaikan dan diantara dari hikmah makan sahur juga, seorang akan bisa lebih kuat dalam berpuasa ketimbang ketika dia berpuasa dan dia tidak makan sahur. Dan sudah diterangkan hukum makan sahur adalah sunnah yang hendaknya dijaga dan tidak pantas seorang yang berpuasa untuk meninggalkannya. Dan juga sudah kita terangkan
dari makanan yang paling utama saat makan sahur, yaitu dimakan korma yang sudah masak, korma yang sudah matang. Ya, walaupun kalau ada makanan yang lain, silahkan dia makan makanan yang lain, apakah nasi atau lauk yang lain, tapi hendaknya dia senantiasa barengi dengan korma. Kalau ada korma yang dia punya, dan lebih utamanya dia ganjilkan dari butiran korma tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu Maha Satu dan Allah mencintai hal-hal yang ganjil. Jadi dia makan 1 atau 3 atau 5, nah, dari hal yang dia makan ketika makan sahur dan seterusnya. Dan sudah diterangkan dari waktu makan sahur juga yang paling utama, yaitu seorang makan di akhir malam. Ya, sesaat beberapa menit sebelum masuknya waktu azan subuh. Nah, dan itu sudah kita baca dari hadis Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, dari kisah beliau makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah makan sahur langsung pergi salat subuh. Nah, dari sunnah yang hendaknya diamalkan, dia makan di akhir dari waktu malam. Baik. Dan sudah diterangkan juga waktunya, kadarnya sudah diterangkan ya. Ketika Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, beliau terangkan di situ sekadar 50, seorang membaca 50 ayat. Itu diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. 50 ayat maksudnya bukan ayat yang panjang dan juga bukan ayat yang terlalu pendek, tapi ayat yang pertengahan. Kemudian juga bacaannya juga bukan bacaan yang lambat dan juga bukan bacaan yang cepat, tapi bacaan yang pertengahan. Maka itu yang hendaknya dia baca, atau dia waktu situ diterangkan ya, sekitaran 30 atau 20 menit atau yang lebih dekat daripada itu. Nah, sebelum masuknya waktu sholat subuh atau terbitnya fajar subuh. Nah, dan juga kalau dibahas juga kemarin sudah kita terangkan ya dari Hurairah Syekh. Nah, beliau terangkan dari sebagian kesalahan yang ada pada makan sahur, di mana sebagian kaum muslimin mereka makan itu terlalu cepat. Nah, sekitaran 2 jam atau 3 jam sebelum waktu subuh. Itu dari hal yang hendaknya ditinggalkan, tidak dilakukan. Ya, selain adanya terdapat berbagai macam hal yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari sisi kekuatan, kalau dia makan terlalu cepat maka dia akan cepat lapar juga. Ya, ketika di pagi hari atau di siang hari, apalagi di sore hari, ketimbang dengan yang makan sahur lebih dekat kepada adzan subuh, makin lebih lama tahannya ya daripada yang makan duluan lebih jauh sebelum adzan subuh. Nah, baik. Dan ketika terjadi hal-hal yang lain yang mungkin di luar dari kemampuan dia tidak makan sahur, maka sudah diterangkan ya, puasanya adalah sah, ya, tidak menghalangi dia untuk berpuasa ketika dia lupa atau tertidur dari makan sahur tersebut. Dan juga sudah diterangkan dari hadis tentang masalah ketika dia dengar adzan kemudian masih ada bejana di tangannya berupa makanan, itu dari pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, hendaknya dia letakkan bejana tersebut ya ketika memang muadzinnya itu adzan tepat waktu, karena diterangkan oleh Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian
sampai nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu cahaya fajar. Jadi kalau sudah jelas didengar adzan dan muadzinnya adzan tepat waktu, maka hendaknya dia hentikan makan minumnya. Adapun hadis yang menerangkan tentang masalah itu diselesaikan itu dari hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Dan walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya, tapi kata para ulama yang mensahihkan itu bagi orang yang muadzin yang adzan sebelum waktunya. Maka kalau dia tahu muadzinnya adzan sebelum waktu, maka tidak ada masalah dia makan sampai dia nampak jelas telah masuk waktu adzan subuh atau yang salat subuh yang sebenarnya. Baik, ini masalah-masalah yang dibahas seputar masalah makan sahur. Dan ini dari sunnah dalam berpuasa. Dalam makan sahur tadi itu terdapat sunnah-sunnah ya, yang sudah diterangkan, yaitu dia akhirkan makan sahurnya, kemudian dia usahakan cari korma walaupun 1 atau 3. Nah, itu dari hal yang utama. Kemudian juga disunahkan dia makan sahur secara berjamaah dengan keluarganya kalau dia mampu ya. Dan ini sudah diterangkan dari beberapa hal yang sudah kita baca dari pembahasan tentang masalah makan sahur tersebut. Nah, dan juga di waktu sahur hendaknya seorang dia senantiasa berdoa kepada Allah, beristighfar, karena itu merupakan dari ciri orang-orang yang soleh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Diterangkan oleh Allah, mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari hal-hal yang harusnya diamalkan dari sunnah-sunnah di waktu sahur. Baik. Kemudian beliau terangkan dari sunnah yang kedua di sini tentang masalah buka puasa. Tentang masalah berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa itu dipercepat. Ya, ketika telah masuk waktunya. Nah, beliau terangkan di situ ya, disunahkan untuk mempersegera buka puasa jika telah jelas dari tenggelamnya matahari. Nah, dengan hal yang telah pasti persaksian dalam masalah itu, atau dari dugaan besarnya yang dia telah menduganya bahwasanya matahari sudah tenggelam, yaitu dengan adanya adzan salat maghrib. Nah, dibawakan beberapa riwayat dalam masalah ini ya. Yang pertama ada riwayat dari Al-Bukhari Muslim, dan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajal al-fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan sepanjang mereka mempersegera berbuka puasa. Maksudnya ketika waktu buka sudah masuk, maka dia bersegera langsung berbuka. Ya, bukan artinya dia bersegera sebelum waktunya. Itu dari hal yang membatalkan puasanya nanti. Misalnya buka puasa jam 6, dia makan setengah 6. Itu dari hal yang bisa membatalkan puasanya karena dia makan sebelum waktunya. Dia berbuka sebelum waktunya. Dan juga boleh bawakan riwayat yang lain lagi. Dan dari riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Sesungguhnya hal yang paling aku cintai, kata Allah, dari hamba-hambaku yaitu orang-orang yang mempersegera berbuka puasa di antara mereka. Dan mungkin dari hal yang harusnya perhatikan dari sunnah saat berbuka puasa. Dan kemudian di antara sunnah juga yang lain, ketika jadi tadi kalau berbuka puasa disunahkan dia mempersegera buka puasa tatkala sudah masuk waktunya. Dan kemudian di antara sunnah juga yang lain beliau terangkan di situ,
yaitu dia perhatikan makanan yang dia makan saat berbuka puasa. Nah, diterangkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari riwayat Ahmad dan selainnya, dari Ashabus Sunan, ya, bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala ratabat, fa illam takun ratabat fatamarat, fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka sebelum salat maghrib, ya, berbuka dengan korma yang masih basah, itu rotab namanya. Nah, korma yang masih basah itu yang dikatakan dengan rotab. Ya, tapi kalau tidak ada korma yang masih basah, dan kita di sini tidak ada, ya, susah didapat korma yang masih mengkal. Nah, yang ada itu hanya tamar, itu yang kedua. Kalau tidak ada korma yang masih basah, yang masih mengkal, maka dia berbuka dengan tamar, dengan tamarat, dengan korma-korma. Ya, sini Nabi Anas bin Malik beliau bawakan dengan lafaz jamak, dan jamak itu paling sedikitnya 3. Nah, sama juga tadi dengan rotabat, ya, dengan lafaz jamak, dan jamak dalam bahasa Arab paling sedikitnya 3. Jadi dia buka minimal dia makan 3 dari biji korma tadi itu. Kalau tidak ada juga korma, maka beliau minum beberapa teguk air. Ya, beliau bawakan juga dengan lafaz jamak. Ya, jadi minimalnya 3. Maka itu dari hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan bagian dari sunnah-sunnah yang diperhatikan. Jadi kalau tidak ada juga air misalnya, ya, tidak ada korma dan tidak ada juga air, maka dia makan makanan yang ada di situ. Dan yang penting dia bisa batalkan puasanya ketika telah masuk waktu buka puasa. Dan kalau tidak ada juga yang dimakan, itu kata para ulama, dia berniat saja dalam hatinya bahwasanya dia akan membatalkan puasanya, maka itu sudah dianggap dia telah membatalkan, dia telah berbuka puasa. Nah, akan datang nanti di pembahasan masalah membatal puasa, ya, kalau seorang dia berniat di siang hari, atau di waktu dia berpuasa dia berniat untuk membatalkan puasanya, maka itu telah dianggap dia berbuka, telah batal puasanya. Nah, karena innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatnya. Bagian dari sunnah yang hendaknya diamalkan ketika berbuka puasa, dia cari makanan yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka. Ya, bukan berarti dilarang makan yang lain, ya. Nah, tapi kalau ada makanan yang diterangkan tadi itu, tidak ada rotab, dicari korma, tidak ada korma, diminum air, maka dari hal yang berpahala tentunya untuknya. Nah, tatkala dia mencontoh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara juga dari hal yang diperhatikan saat berbuka puasa, tapi di sini Syekh terangkan kepada kita ada sebagian kesalahan, ya, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala mereka berbuka. Dan itu mereka duduk di tempat makannya lama sekali sehingga mereka meninggalkan salat maghrib secara berjamaah di masjid. Nah, ini tentunya kalau di kondisi yang aman, ya. Tapi kalau di kondisi ada wabah seperti ini, maka dari hal yang sudah dimaklum, ya, dari himbauan, ya, salatnya di rumah. Tapi kalau dia di kondisi yang aman, ya, ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Nah, ya, tatkala buka puasa lama dia tinggal di tempat makannya, dia makan banyak, ya, sampai dia terlambat salat maghrib secara berjamaah, maka mereka telah melakukan dari berbagai macam kesalahan, dosa yang sangat besar kalau mereka mengakhirkan salat maghrib dan dalam keadaan mereka sengaja dalam masalah itu, ya. Nah,
Jadi hendaknya kalau dia sudah masuk buka puasa, dia makan apa yang bisa dimakan, yang ringan saja. Kemudian dia sholat. Ya, nanti kalau dia ingin makan yang berat, setelah sholat maghrib kalau dia ingin makan, kayak waktu sekarang ini misalnya, atau setelah sholat isya, kalau dia ingin makan, atau setelah sholat tarawih misalnya, kalau dia ingin makan. Nah, tapi hendaknya dia makan makanan yang ringan, ya, baru dia sholat. Nah, kemudian juga diterangkan dari sunnah ketika buka puasa, itu seorang dia memperbanyak berdoa saat berbuka puasa. Ini yang jarang ya kita kali dalam masalah ini. Nah, karena pada waktu-waktu buka puasa itu ada doa yang mustajabah. Diterangkan oleh beliau bawakan beberapa riwayat dalam masalah ini. Ada riwayat dari Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun ma turad." Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa ketika berbukanya ada doa yang tidak akan ditolak. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, maka di situ doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan juga disunahkan menurut orang yang beliau ya, dibaca doa ketika berbuka puasa. Tapi doa ini ada silang pendapat di kalangan ulama ya, tentang hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, sebagian ulama ada yang melemahkannya. Dan di sini Syekh memandangnya dari hal yang kuat. Ya kalau dia baca kadang-kadang mungkin tidak ada masalah karena maknanya benar. Maknanya bagus. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Dan yang paling pokoknya ketika berbuka puasa dia baca bismillah. Dia baca bismillah agar syaitan tidak makan atau tidak juga ikut makan bersamanya. Nah, dia baca bismillah dari doa yang umum ya ketika makan dan minum. Ya. Kemudian juga ada doa yang lain yang diterangkan oleh beliau di situ dari riwayat Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW ketika berbuka puasa beliau membaca Zahabal dham'a wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah basah dan atau telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan atau kerongkongan atau urat, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah tetap insyaallah taala. Dan ini doa disahihkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau ya, dihasankannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Nah, walaupun sebagian ulama juga yang memandang dari hal ini ada kelemahan, tapi kalau dia baca doa tadi itu tidak ada masalah. Nah, jadi tentang masalah doa ketika berbuka puasa, intinya itu dia baca bismillah. Ya, doa-doa tadi yang diterangkan, nah bisa dia baca kalau kadang-kadang ya. Dan juga yang paling disunahkan juga ketika berbuka dia berdoa dengan doa apa saja yang dia mau, karena itu merupakan waktu-waktu doa mustajabah antara adzan dan qomat. Masuk dari doa mustajabah antara adzan dan qomat. Nah, dan juga diterangkan dari hadis yang lain juga dari riwayat Ahmad, tidak diterangkan di buku ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul madlum." Nah, ada 3 doa yang tidak akan ditolak, doa-doa mereka. Yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi. Ini juga dari hal yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sunnah-sunnah yang hendaknya diperhatikan ketika berbuka puasa. Ya. Saya simpulkan tadi ya dari sunnah dalam masalah ini.
dia bersegera buka puasa, kemudian dia disunahkan memakan dari rotab kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada air. Nah, kemudian juga ada sunnah juga ketika berbuka puasa, dia perbanyak atau dia bersegera, dia tidak berlama-lama di tempat makannya misalnya, dia berbuka sekadarnya, kemudian dia salat maghrib. Kemudian juga di antara sunnah yang diterapkan saat buka puasa, yaitu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah diterangkan tadi dari rincian dalam masalah itu. Nah, makanya dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan ya saat berbuka. Ya, dan juga dianjurkan juga ketika berbuka puasa, hendaknya seorang dia memberi makan kepada siapa yang berbuka puasa. Di situ ada keutamaan khusus. Diterangkan dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi illa annahu la yunqas min ajri sha'imi syai'." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, nah, maka dia akan dapatkan pahalanya, ya, dan tidak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi makin baik dia beri kepada orang yang baik puasanya, maka semakin besar juga dari pahala puasa atau pahala buka puasa yang dia akan dapatkan. Nah, karena dia akan dapatkan semisal dengan pahala orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu. Jadi dilihat juga dari orang yang kita beri buka puasa, ya, dari orang-orang yang soleh misalnya, yang menjaga salatnya dan seterusnya, menjauhkan diri dari maksiat, maka itu dari hal-hal yang harusnya kita memberi buka puasa kepada mereka. Karena tatkala kita memberi buka puasa kepada mereka, maka kita akan dapatkan pahala yang mereka telah amalkan, pahala puasa yang mereka telah amalkan. Ya, tapi dalam keadaan orang yang diberi buka puasa dari itu tidak dikurangi pahalanya, ya. Kita akan dapatkan semisal pahalanya, tapi mereka yang diberi buka puasa dari itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keutamaan seorang memberi buka puasa dan bagi orang yang berpuasa. Sebagai tambahan kelengkapan pembahasan di sini, kita terangkan sedikit dari hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Jadi ini kita sudah bahas dua perkara, ya, yaitu makan sahur dan berbuka puasa. Ini dua hal yang disunahkan saat berpuasa. Ya, ada lagi hal-hal yang lain yang diterangkan oleh para ulama saat dari hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Ya, selain dari makan sahur dan berbuka tadi itu, dan seorang ketika dia berpuasa hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim, ya, baik di siang hari ataupun di malam hari di bulan Ramadan, dan dia perbanyak mempelajari dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, seperti ilmu tajwid atau ilmu tafsir Al-Quran, karena bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, ya, sangat erat kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Maka di antara hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia banyak membaca Al-Quran atau dia hadiri majelis-majelis yang padanya ada pembelajaran tentang masalah Al-Quran. Nah, apakah itu dia setor hafalannya misalnya, atau dia pelajari sebuah hukum tajwid, atau dia pelajari tafsir dari ayat tertentu, maka ini dari hal yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Nah, dan itu diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat bulan Ramadan. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan
fayudarisuhu al-Qur'an. Dan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursalah. Ya. Dan juga selain dia baca Al-Qur'an, dia juga berlaku baik. Ya, semakin baik di bulan Ramadan. Nah, dan itu dari kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada di sifat beliau adalah manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau ya, tatkala masuk bulan Ramadan itu makin bertambah. Tatkala Jibril alaihissalam menjumpai beliau dan beliau membacakan Al-Qur'anul Karim setiap malam. Nah, di bulan Ramadan saling mempelajari dengan malaikat Jibril ya dari Al-Qur'an tersebut. Dan ini dari kebiasaan Nabi SAW ya. Dan semakin dekat dia kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kata Ibnu Abbas, maka sungguh Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, ya, paling bersemangat dengan kebaikan, dan daripada angin, mengalahkan dari angin yang berhembus, ya, mengalahkan dari angin yang berhembus. Ya, angin kalau kita rasakan dia sepoi-sepoi, yang segar itu sudah membawa kebaikan kepada kita. Tapi Nabi SAW itu lebih dermawan lagi daripada diibaratkan dengan angin tadi itu. Nah, baik, bagian dari sunnah juga yang hendaknya diamalkan saat bulan Ramadan. Dia makin dermawan, ya, semakin baik, dan juga dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya, serta menghadiri majelis-majelis yang dengannya ada pembelajaran yang berkaitan dengan masalah Al-Quranul Karim. Kemudian juga di antara hal yang disunahkan saat berpuasa, yaitu dari tambahan yang diterangkan oleh para ulama, yaitu dia menjauhi dosa dan maksiat. Menjauhi dosa dan maksiat saat berpuasa. Dari hal yang sia-sia misalnya, ya, dari hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi dia masuk dalam dosa dan maksiat berupa kedustaan, ghibah, namimah, ya, mengadu domba, provokasi, dan bertengkar dengan orang misalnya, berdebat, dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang boleh saja, tapi kalau dia berlebihan, maka itu dari hal yang dapat mencacati dari ibadah puasanya. Apalagi kalau dia sudah masuk dari hal yang makruh, apalagi kalau dia sudah masuk dari perkara yang diharamkan, dan dari hal-hal yang sudah diberikan contoh tadi itu, bisa-bisa nanti puasanya tidak ada pahalanya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, ya, beramal dengan hal tersebut, nah, masuk di situ dusta, namimah, adu domba, perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, ya, maka kata Nabi, tidak ada lagi untuk Allah keperluan, ya, bagi hamba tadi ini. Dia tahan makan dan minumnya. Ya, kadang dia puasa tapi tidak ada pahalanya. Tatkala dia tidak menahan dari dosa dan maksiat. Ya. Dan juga dia tidak menjaga misalnya lisannya, tidak menjaga matanya dari hal yang diharamkan, tidak menjaga telinganya dari hal yang diharamkan. Maka dari sebab-sebab kadang bisa kurang pahala puasanya, dan bahkan bisa habis dari pahala puasanya. Yang didapatkan hanyalah hanya lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian di antara sunnah juga yang lain ketika berpuasa, yaitu dia tidak banyak berbicara. Nah, itu diterangkan ya, yang sudah kita baca dari keutamaan orang yang berpuasa itu. Nah, pada pembahasan atau pada pertemuan yang lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim." Jika pada hari berpuasa salah seorang di antara kalian, maka jangan dia berkata yang kotor, dia berdebat atau dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, jika ada orang yang mencelanya atau ingin diajak bertengkar misalnya, berdebat, ya berkelahi misalnya, maka hendaknya dia katakan inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, makanya dari hal-hal yang hendaknya dijaga ya saat berpuasa. Hal-hal yang hendaknya dijaga saat berpuasa. Jadi selain diterangkan tadi tentang masalah sahur dan buka puasa, ada hal-hal yang lain lagi yang disunahkan yang sudah diterangkan tadi. Dia berlaku dermawan, ya, kemudian dia semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Dia baca Al-Quran dan dia targetkan dalam sehari itu dia baca 1 juz. Sehingga nanti pas 30 hari atau 29 hari dari Ramadan, dia sudah selesaikan dari 30 juz dari bacaan Al-Qur'annya. Walaupun dia baca biasa. Nah, itu dari hal yang diamalkan oleh para salaf. Bahkan di antara mereka ada yang menghatamkan satu hari itu 30 juz dari Al-Qur'an. Ada di antara mereka yang menghatamkan 3 hari. Nah, 30 juz. Ya, dan orang dalam masalah ini berbeda-beda. Nah, minimalnya tadi dia targetkan begitu. Dalam sehari dia baca 1 juz. Sehingga setelah bulan Ramadan berlalu, maka dia telah menyelesaikan Al-Quranul Karim. Yang lebih utama lagi kalau dia baca dan dia fahami maknanya. Itu yang paling indah dalam kehidupannya. Kemudian tadi sudah diterangkan dari sunnah juga yang diamalkan saat berbuka, dari sunnah yang diamalkan saat berpuasa, yaitu dia menjauhi dosa dan maksiat, dan dia tidak terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika ada yang mengajaknya untuk berdebat dan seterusnya, maka cukup dia berkata inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian juga dari sunnah juga yang diterangkan di malam hari tentunya ada salat tarawih. Ya, dia hendaknya salat tarawih, dan yang paling utamanya dia salat di akhir malam. Ya. Dan waktu salat tarawih nanti kita akan bahas insyaallah taala, ada pembahasan khusus dari pembahasan ringkasan fikih juga ini di waktu-waktu yang akan datang tentang fikih seputar salat tarawih di bulan Ramadan. Tapi sekarang ini dari apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan jika ada kekurangan ya saya mohon dimaafkan, dan semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.